Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Putra Yudiatama. Saya dari kelas 11 MIPA 4. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teks cerita pendek atau biasa kita kenal dengan teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Teks cerpen memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama yaitu terdiri kurang dari 10.000 kata. Ciri-ciri yang kedua yaitu selesai dibaca dengan sekali duduk. Yang ketiga, bersifat fiktif. Yang keempat, hanya mempunyai satu alur saja, yaitu alur tunggal. Yang kelima, isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. Yang keenam, penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca. Yang ketujuh, mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. Yang kedelapan, kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam, sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Selain ciri-ciri, teks cerpen juga mempunyai beberapa struktur. Struktur yang pertama yaitu abstraksi. Apa sih abstraksi ini? Struktur abstraksi berisi gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan. Struktur abstraksi ini bersifat opsional. Boleh ada dan boleh juga tidak ada. Struktur yang kedua yaitu orientasi. Struktur ini berhubungan dengan waktu, suasana, dan tempat di dalam cerita pendek tersebut. Struktur yang ketiga yaitu komplikasi, di mana di komplikasi ini terjadinya urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter dan watak biasanya terlihat di struktur ini. Struktur yang keempat yaitu evaluasi. Konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik tersebut. Disinilah itu terjadi, yaitu pada bagian evaluasi. Struktur yang kelima yaitu resolusi, di mana pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh dalam cerpen. Dan struktur yang terakhir yaitu koda, di mana koda ini berisi nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh para pembaca. Selain ciri struktur, teks cerpen juga mempunyai beberapa unsur intrinsik. Unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide atau gagasan pokok yang mendasari cerita pendek tersebut. Yang kedua yaitu penokohan. Penokohan merupakan pemberian sifat pada tokoh yang ada di dalam cerita. Yang ketiga yaitu alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan kejadian dalam suatu cerita. Alur cerpen dapat berupa 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang keempat yaitu setting atau latar. Setting adalah latar suatu peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Setting meliputi latar tempat, waktu, dan suasana yang digambarkan dalam sebuah cerita. Yang kelima yaitu sudut pandang, di mana sudut pandang adalah posisi pengarang dalam bercerita. Sudut pandang bisa berupa orang pertama atau orang ketiga. Yang keenam yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara khas dari pengarang dalam mengungkapkan sebuah kata atau kalimat dalam cerita tersebut, sehingga terkesan lebih indah dan bermakna. Dan yang terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan yang dapat diambil oleh para pembaca setelah menyelesaikan cerita tersebut. Selain memiliki unsur intrinsik, teks cerpen juga mempunyai beberapa unsur-unsur ekstrinsik di dalamnya, yaitu yang pertama, latar belakang dari pengarang. Biasanya, pengarang akan membawakan cerita berdasarkan pengalaman pribadinya atau pengalaman yang pernah ia lakukan. Yang kedua yaitu latar belakang dari masyarakat. Kondisi latar belakang masyarakat ini akan mempengaruhi isi dan jalannya cerita.
Yang ketiga yaitu adanya biografi. Pada biografi ini memaparkan biodata secara menyeluruh dan lengkap. Yang keempat yaitu terdapat aliran sastra. Aliran sastra akan mempengaruhi gaya bahasa yang dituangkan dalam cerita tersebut. Selain mempunyai ciri, struktur, unsur, teks cerpen juga mempunyai beberapa fungsi. Fungsi yang pertama yaitu fungsi rekreatif, di mana fungsi ini memberikan rasa senang, gembira, serta menghibur para pembacanya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi didaktif, di mana fungsi ini mengarahkan dan mendidik para pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu fungsi estetis, di mana fungsi ini memberikan keindahan bagi para pembacanya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi moralitas, di mana fungsi ini mengandung nilai moral, sehingga para pembacanya dapat mengetahui moral yang baik dan moral yang tidak baik bagi dirinya. Dan fungsi yang kelima yaitu fungsi religiusitas, di mana fungsi ini mengandung ajaran agama yang dapat dijadikan teladan bagi para pembacanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teks cerpen atau cerita pendek ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk saya dan untuk kalian. Semoga dapat dijadikan pelajaran, semoga dapat bermanfaat untuk kita, dan semoga ini menjadi patokan kita untuk menjadikan kita menjadi siswa dan siswi yang lebih berprestasi lagi ke depannya dan semangat untuk belajar di kala pandemi ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.